yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita angkat lagi pujian ini dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya, amin. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita percaya karena kasih setia Tuhan itu besar setianya, tidak ada celah. Setiap sepanjang hidup kita, kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Ada amin? Kita angkat lagi pujian yang kedua, yaitu banyak perkara. Karena kita kan sudah mau masuki hari Jumat Agung ya. Tapi kita yakin dan percaya di dalam pergumulan kita bahwa Tuhan sudah mengampuni segala perbuatan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk kita-kita anak-anak yang dikasihinya. Kita angkat pujian banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kita katakan Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan
pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, doa kita, ungkapan perasaan kita, keluh kesah, persoalan kita. Kalau kita datang sujud dengan rendah hati, datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, maka segala sesuatu yang kita hadapi dapat diselesaikan, dapat dijawab tepat pada waktunya. Karena pertolongan Tuhan itu ya dan amin. Ada amin? Amin. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungku, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu belum kekal, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjaga. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjaga. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjaga. Hamba persilakan kepada hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Happy ya pujiannya. Ya, Psalm
Pak Rosman, silakan. Ya, shalom Ibu. Ya, salam. Ya, Ya, salam buat Bu Meska juga ya. Bu Suji juga. Silakan Pak Rosman. Suaranya. Shalom Bu Elia, salam semuanya. Salam. Ya, salam. ya, shalom Ya. Bapak Ibu. Terima kasih buat pujian penyembahannya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, saya bacakan di Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal ke-8 ayat yang ke-43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia ketika itu juga menjadi sembuh. Ya, demikian pembacaan kita pada sore malam hari ini. Mengenai temanya saya taruh di situ adalah kerinduan kepada Allah. Sebetulnya judulnya itu kurang pas. Tadinya di hati saya mau bikin temanya adalah pemburu Tuhan. Ya, pemburu Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah baca buku tentang sebuah judul, bukunya itu tahun 2000-an awal ya, Pemburu Tuhan. Jadi saya punya bukunya, saya ingat buku itu. Wah, ini luar biasa itu buku ya. Beberapa kali saya baca, di buku itu menceritakan bagaimana usaha dan kerinduan hasrat orang-orang, baik itu komunitas kecil, komunitas besar, gereja-gereja, baik di persekutuan, begitu merindukan hadirat Tuhan sedemikian rupa sampai benar-benar mengalami lawatan Tuhan. Itu terjadi tahun-tahun 90-an ya. Pergerakan rohani terjadi tahun-tahun yang saya alami itu tahun-tahun 90 dan di awal tahun 2000-an. Ya. Jadi kita ibadah itu rata-rata itu tidak berpatokan dengan waktu. Ya, kadang-kadang lebih dari 2 jam kita beribadah itu ya. Penyembahannya bisa lama itu. Ya, pelembahannya puji-pujian luar biasa. Itu tahun-tahun 90-an ya, tahun awal-awal 2000. Itu luar biasa dan keluar buku itu Pemburu Tuhan. Ada juga satu buku lagi yang saya beli waktu itu, Takut akan Tuhan judulnya. Kurang nendang sebetulnya judulnya, tapi dalamnya itu luar biasa. Jadi kisah-kisah tentang bagaimana komunitas-komunitas anak-anak Tuhan dengan luar biasa merindukan hadirat Tuhan, penyembahan yang luar biasa, berjam-jam, ya sampai Tuhan turun dan terjadi lawatan. Jadi apa yang kita alami pada saat ini, ya di tahun 2020 ke atas ini adalah hasil dari kerja keras, doa-doa yang terjadi tahun mungkin 70-an, karena saya masih kecil ya, tahun 70, 80, ya 90, saya ada di tahun 90-an. Tahun sampai tahun 2000 dan seterusnya. Jadi apa yang ada sekarang ini gereja-gereja besar
itu sebetulnya hasil tuaian dari hasil taburan dari tahun-tahun yang kita alami sebelumnya. Ya, jadi tema saya pada malam hari ini adalah kerinduan kepada Allah. Ya, di sini ada seorang perempuan ternyata mengalami pendarahan 12 tahun. Ya, dan ini tidak main-main. 12 tahun, bukan 12 jam, bukan 12 bulan, tapi 12 tahun. Saya tidak tahu itu pengalamannya apakah tiap hari mengalami pendarahan dalam waktu 1 minggu, dalam 1 bulan pendarahan itu bagaimana, atau memang tiap hari pendarahan. Tapi yang jelas dia menderita ya selama 12 tahun. Dan ayat ini berkata sudah berobat kemana-mana, sudah ke dukun ini, sudah ke orang pintar sini, sudah kelakukan ini, sudah itu, dan segala macam. Disebutkan di sana semua harta bendanya habis untuk berobat. Nah, kebetulan Yesus ketemu sama Yairus, dan Yairus punya anak perempuan umurnya 12 tahun juga. Jadi bukan punya penyakit 12 tahun, tapi umur anaknya 12 tahun. Saya tidak tahu apakah ada koneksinya ini apa enggak. Umur anaknya 12 tahun, sudah hampir mati katanya begitu. Dan perjalanan menuju ke tempat Yairus inilah bertemulah dia dengan perempuan yang 12 tahun pendarahan ini. Ya. Di ayat 43, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ada di Matius juga disebutkan juga di sana, di Matius pasal ke-9, dan di Markus pasal yang ke-5 juga menceritakan hal yang sama dengan versi masing-masing, tetapi intinya sama, yang menyebutkan bahwa perempuan ini benar-benar hartanya habis. Dia sudah pergi kemana-mana dan tidak mendapatkan hasil. Sampai akhirnya 12 tahun. Dan baru ini ketemu Tuhan Yesus. Hal yang menarik yang saya lihat di ayat perikop ini, ayat yang 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Perhatikan ya. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia. Sebab mereka semua apa? Menanti-nantikan dia. Tapi yang membuat saya menarik adalah hanya satu orang, seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami penyakit pendarahan. Ya, di ayat 44, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Bapak Ibu bayangkan, orang pada waktu itu bukan sepi 1-2 orang, kemudian Tuhan Yesus berjalan dan dia langsung mendekati Tuhan Yesus. Tidak seperti itu. Petrus sudah menjelaskan di situ, mengakui bahwa banyak orang berdesak-desakan. Tidak mungkin seorang yang perempuan yang lemah ini bisa menggapai Yesus dengan begitu gampang, begitu mudah. Ya, ayat 44 menjelaskan mendekati Yesus, ya, menerobos orang banyak, berusaha dengan sedemikian rupa, dengan sebuah tekad, dengan sebuah harapan. Saya mau sembuh. Pokoknya asal saya jamah aja, jubahnya, saya pasti sembuh. Dia punya iman yang luar biasa. Satu orang di antara semua orang-orang yang banyak itu. Lalu kata Yesus, ini yang buat saya menarik. Siapa yang menjamah aku? Ya, sebetulnya ini kata kuncinya adalah siapa yang menjamah aku? Kenapa kalimat ini keluar, Bapak Ibu? Lah, orang banyak berdorong-dorongan. Tuhan Yesus didorong sana sini, belakang, depan, kiri, kanan, ya, didorong sana sini. Tuhan Yesus itu tidak perhatiin dengan semua kejadian itu, dengan semua goncangan itu. Tapi ada satu perempuan yang hanya menyentuh jubahnya. Ini yang menarik, Bapak Ibu. Hanya satu orang, dan mungkin perempuan ini tidak mendorongnya, tapi tangannya mencoba dengan begitu sekeras
sekuat tenaga memajangkan tangannya, menarik jubahnya, menyentuhnya saja. Tuhan Yesus langsung merasakan itu. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus langsung merasakan itu. Sampai dia berkata, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Maksudnya Petrus berkata begini, tidak mungkin guru ada yang menjamah engkau secara khusus. Tidak ada seseorang di sini yang benar-benar menyentuh engkau secara khusus. Karena orang berdesak-desakan. Tidak mungkin kita mendeteksi siapa yang menjamah engkau. Tidak mungkin kita bisa mengetahui siapa yang menjamah engkau. Orang berdesak-desakan. Kerumunan begitu banyak. Ya. Tetapi jawab Yesus kepadanya, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku merasa, perhatikan, ada kuasa keluar dari diriku. Jadi saya baca ayat ini berkali-kali Bapak Ibu. Ya, saya baca ayat 45 ini dan 46 ini berkali-kali. Siapa yang menjamah aku, itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Itu usaha perempuan ini yang hanya menyentuhnya sedemikian rupa, kuasa itu keluar secara otomatis dari tubuh Tuhan Yesus. Sementara orang banyak yang berkerumun, berdesak-desakan, jamah sini, rangkul sini, mungkin bahunya, tangannya ditarik, ya, didorong sana sini, tidak berpengaruh kepada kuasa hadirat Tuhan. Dan orang itu pun tidak merasakan apa-apa. Tapi ada satu makhluk, tetapi ada satu perempuan dengan kerinduan yang begitu dalam, dengan hasrat yang begitu dalam, yang membuat benar-benar kuasa, dan Tuhan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47, ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Jadi yang menarik renungan kita pada malam hari ini sesuai dengan judul yang saya buat, kerinduan kepada Allah. Kerinduan yang sungguh-sungguh mengakibatkan kuasa keluar dari hadirat Tuhan. Dan kuasa itulah yang memanifestasikan kuasa, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi segala macam yang berdampak positif kepada setiap orang yang merindukan Tuhan. Ya. Coba kita cross check pada hari-hari ini. Tadi saya sudah singgung, saya pernah baca buku dan bukunya masih ada sampai sekarang, Pemburu Tuhan. Satu lagi Takut Tuhan. Ada satu lagi buku berakar di dalam iman. Tahun 80, tahun 90 begitu luar biasanya konsep ibadah itu adalah tidak berputar-putar di sekitar seremonialnya, tidak berputar di sekitar konsepnya, tapi benar-benar fokus utamanya adalah Yesus. Fokus utamanya, tujuan utamanya adalah Yesus. Figur utamanya, pemeran utamanya adalah Yesus. Yesus adalah tujuan. Semua orang datang berbondong-bondong begitu rupa, setengah jam, 1 jam sebelum ibadah. Ya, dulu saya aktif di press center ya, waktu Pak Alex masih hidup. Karena beliau salah satu pelopor press center ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar masalah press center, kantor-kantor dibuka, marketplace menjadi tempat-tempat tempat-tempat pelayanan itu dimulai dari tahun-tahun 90-an. Ya, setengah jam, 1 jam sebelum ibadah semua orang duduk diam. Dan setelah itu begitu luar biasa pujian penyembahan benar-benar dirindukan.
yang memimpin pujian, yang singa, pemain musik, semua itu satu koneksinya itu luar biasa zaman dulu. Ya, benar-benar tidak berhenti di kemasan ibadahnya. Artinya begini, tidak membuat konsep supaya orang betah, tidak berpikir seperti itu. Zaman itu ya, tidak membuat sebuah ruangan supaya orang betah, tidak seperti itu. Tetapi pada waktu itu adalah penekanannya adalah di mana supaya orang-orang itu mendapatkan hadirat Tuhan. Itu kunci utamanya. Bagaimana supaya orang yang datang beribadah mendapatkan lawatan Tuhan. Luar biasa. KKR terjadi ya. Ada Benny Hinn, ada Maurice Cerullo, ada siapa lagi tuh yang zaman-zaman itu. Luar biasa. Sampai Suzette Hetting, anak buahnya Maurice Cerullo ya, kalau tidak salah sampai sekarang masih ada di Papua sana. Beliau. Jadi salah satu menjadi pendoa nasional ya. Luar biasa. Itu wah, luar biasa gerakannya itu. Jadi coba kita lihat, bandingkan dengan sekarang, gereja-gereja sekarang. Ya, ibadah bisa sampai 7 kali dalam satu tempat loh. 7 kali ibadah dalam satu tempat. 1 kali ibadah 1,5 jam. Dibuat konsepnya seperti bioskop. Maaf Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan, dan itu luar biasa. Buat saya itu nyaman, itu penting. Nyaman penting. Orang datang oke, luar biasa, itu nyaman, dilihat konsepnya bagus. Oh, itu sangat-sangat penting. Tapi kalau berhenti di konsep, berhenti di program, berhenti di semua fasilitas itu, salah total. Salah total. Kita memburu, orang masih terlambat, buru-buru datang, orang terdatang 5 menit setelah ibadah, 10 menit setelah ibadah. Puji-pujian sudah habis. Ya. Puji-pujian sudah habis. Penyembahan sudah habis. Karena sebentar aja. Malah kadang-kadang gereja saya lihat sekarang, nggak ada penyembahan. Nggak ada penyembahan. Nyanyi 1-2 lagu yang pelan, terus 2 lagu lagi puji-pujian yang cepat, udah selesai. Firman Tuhan 30 menit, lewat itu langsung bunyikan itu alarm. Semua harus terkonsep, nggak boleh lewat. Nah, bukan berarti saya bilang, saya bukan anti semua itu konsep itu, program itu, saya nggak anti. Tapi ada sesuatu yang hilang menurut saya. Jadi saya kembali ingatkan kepada topik ini, kerinduan kepada Allah. Jadi sekarang ini digiring jemaat Tuhan, pokoknya beribadah cukup, udah selesai. Tanpa menyentuh hadirat Tuhan, tanpa menyentuh Tuhan hadir di dalam diri kita, tanpa menyentuh benar-benar Tuhan menyembuhkan kita. Sekarang khotbah pakai konsep. Memang harus pakai konsep. Dari awalnya memang harus ada. Khotbah memang harus diatur. Tapi bergantung, berhenti di situ. Contoh khotbah. Saya tidak mengkritik, tapi ya memang begitulah yang terjadi. 7 pilar, 5 pilar. Bagaimana Anda berhasil tahun ini? Bagaimana Anda? Semua berputar-putar di sekitar itu. Buat saya simpel saja. Bagaimana Anda bisa mengampuni di lapangan? Bagaimana Anda bisa memberi? Bagaimana Anda bisa memberikan orang yang kelaparan? Bagaimana bisa mengampuni orang? Bagaimana Anda bisa tidak marah ketika orang marah kepada kita? Tidak perlu pakai konsep putar ini, putar itu. Ada 7 pilar. Ini caranya begini, 1, 2, 3 dan segala macam. Itu bersesi-sesi, berjilid-jilid itu khotbah. Buat saya gampang saja. Ampuni itu, doakan mereka sesuai pengajaran Tuhan Yesus. Ya, mengampuni, menerima apa adanya, memberi ya. Orang kelaparan seperti di Matius itu ya. Salah satu dari antara orang ini yang kekurangan, yang sakit segala macam, mereka ingin minum, tapi Anda tidak memberikan minum, Anda tidak memberikan seperti salah satu kepada orang milikku, kepunyaanku, muridku, Anda tidak melakukan itu juga terhadap aku. Kata Tuhan seperti itu. Itu saja, gampang saja. Tidak perlu rumit hidup ini. Masalah kita diberkati, masalah kita damai sejahtera. Saya pikir Tuhan pasti datangkan secara otomatis. Karena Tuhan sudah katakan, firman Tuhan sudah katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Maka segala sesuatu ditambahkan. Ini usaha perempuan ini yang luar biasa, 12 tahun pendarahan. Iya, sekali dia menyentuh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Siapa yang menjamah aku? Kata Tuhan. Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Kenapa saya tadi sebutkan ayat 40 itu? Ketika Yesus kembali di ayat 40,
Orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Dalam tanda petik, buat saya dalam tanda petik, semua orang yang menyambut ini tidak sama sifatnya, sikapnya, kerinduannya, hasratnya seperti seorang perempuan yang penyakit pendarahan ini. Hanya orang yang membutuhkan Tuhan Yesus, hanya orang yang benar-benar menghasratkan Tuhan Yesus mengalami mujizat, mengalami pemulihan. Saya tidak anti dengan semua konsep, semua program, semua itu harus. Semua itu harus. Tuhan itu semua fasilitas Tuhan sediakan kok, dan kita harus menikmati. Tapi kalau itu berhenti sampai di situ, itu yang salah. Ya, saya ingatkan satu di Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga, Tuhan Yesus menegur jemaat di Efesus yang pertama. Di jemaat di Efesus, Tuhan Yesus berkata begini, kamu kerja keras, kamu mempertahankan firman Tuhan, kamu tidak pantang mundur, kamu begitu giat di dalam Tuhan, tapi sayang, kata Tuhan, kamu kehilangan kasih yang semula. Bapak Ibu bisa nanggap nggak kalau kita kaitkan yang sekarang ini ya, gereja sekarang ya. Bekerja keras, begitu giat, bikin ini, itu, dan segala macam. Pokoknya kerja keras, waktu semua habis di situ. Tapi kehilangan kasih mula-mula. Bahaya banget Bapak Ibu. Kehilangan kasih mula-mula. Satu lagi di Wahyu pasal yang ketiga itu, di jemaat Laodikia, Tuhan berkata begini, karena kamu berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku. Jemaat Laodikia begitu, menyebutkan, mengakui diri mereka kaya, tidak miskin, semua ada, segala macam. Wah, memang gereja sekarang, wah, itu luar biasa, itu prospek yang sangat luar biasa. Ada satu gereja yang saya tahu nih ya, gereja saya tidak sebutkan namanya ya, gereja sangat begitu besar, satu bulan pemasukannya 154 miliar. 154 miliar. Itu dalam satu bulan. Kita tidak alergi dengan semua itu. Tidak alergi dengan semua itu. Tapi coba dimanfaatkan dengan semua yang ada itu gitu, dengan segala talenta, dengan segala kehebatan gereja. Coba semua itu dimanfaatkan sebagai sarana. Bagaimana ketika Tuhan Yesus melawat gerejanya, bagaimana ketika gereja benar-benar mengasihi, mencintai Tuhan seperti yang Tuhan mau. Seperti itu. Ya, di Lukas pasal yang ke-18 berkata begini. Ada seorang ibu, seorang janda ya, yang tiap hari tidak putus-putusnya tiap hari datang kepada seorang hakim yang lalim. Terus menerus didatangi supaya hakim itu membela haknya sejanda itu. Ya, hakim itu adalah seorang hakim yang lalim, seorang hakim yang jahat. Kata Tuhan Yesus begitu kasih perumpamaan. Ya, begitu setiap hari perempuan janda itu mendatangi hakim itu, dia berpikir, daripada orang ini datang terus mengganggu saya bela saja haknya dia, saya tolong saja dia. Kurang lebih seperti itu ya. Kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini, Bapak Ibu? Ya. Kenapa Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini? Dan kemungkinan cerita ini bukan fakta yang sebenarnya. Ini hanya ada di bayangan Tuhan Yesus. Bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh setiap hari mencintai Tuhan Yesus, apapun masalahnya, ya, seperti apapun masalahnya, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Paling tidak mengerti kenapa saya mengalami ini. Paling tidak tahu jawabannya. Kenapa saya ada di posisi ini. Supaya kalau kita tidak tahu bahwa kita ada di posisi ini, misalnya kita mengalami sesuatu yang kita tidak suka, terus kita nggak tahu kenapa kita mengalami ini, hasil reaksi kita kan akan negatif. Kita akan bersungut-sungut, kita akan melarikan diri, mungkin kita akan tinggalkan Tuhan. Tapi ketika kita mengerti kenapa kita ada di posisi ini,
maka kita bisa mengucap syukur. Amin. Jadi hal yang sangat luar biasa pada malam hari ini yang kita lihat pelajari dari seorang perempuan yang disebutkan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ini, siapa yang menjamah aku? Kata Tuhan Yesus di ayat yang ke-45. Siapa yang menjamah aku? Padahal sementara banyak orang berdesak-desakan menyentuh Tuhan Yesus. Tapi hanya satu orang, hanya seorang perempuan itu saja yang benar-benar mempengaruhi, menarik kuasa dari jubah dari Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa yang keluar dari dalam diriku. Amin Bapak Ibu. Jika kuasa itu keluar dari dalam Tuhan Yesus, maka terjadi pemulihan, maka terjadi restorasi, maka terjadi berkat, maka terjadi mujizat. Nah, kita melihat belakangan ini yang menurut saya yang perlu kita renungkan adalah jika seseorang mencintai Tuhan Yesus, jangan berkata saya cukup satu kali ke gereja. Menurut saya itu enggak benar. Kalau kita hanya mengandalkan absen satu kali ke gereja, itu pun bukan dua. Hanya 1,5 jam. Kadang-kadang pun kita melihat handphone. Kadang-kadang pun kita melihat postingan kita segala macam. Tidak konsentrasi. Karena hadirat Tuhan tidak seperti yang tahun-tahun yang saya sebutkan tadi. Begitu saja konsepnya begitu saja. Tapi kita tidak menyentuh hadirat Tuhan. Kalau kita berhenti di situ, kita tidak pernah berdoa hanya sebatas doa makan, doa minum, doa tidur, doa segala macam. Tidak mengekspresi bahwa kita benar-benar mencintai Tuhan. Saya pikir itu diragukan. Ya, jadi makanya nanti di Matius pasal yang ke-7 itu akan tergenapi. Banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, ya. Kami sudah melakukan ini, kami sudah ini itu, tapi ternyata kok nggak ikut, kok nggak masuk, iya kan? Jadi banyak orang keheranan, banyak orang lah kok bisa begini bertanya gitu. Kan saya sudah ke gereja sekali seminggu, kan saya sudah lakukan persembahan, kan saya sudah. Enggak, Tuhan enggak butuh itu, Bapak Ibu. Yang Tuhan butuh itu hati, hasrat diri kita. Ya. Presi kita, cinta kita kepada Tuhan. Saya pikir menurut saya kita harus tiap hari kita harus mendatangi Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Saya pikir itu sangat wajar. Ya, kalau saya ngomong kayak begini karena saya lakukan hal seperti itu. Enggak cukup sekali seminggu ke gereja. Terus kita berkuar-kuar sana sini. Apalagi yang terlibat pelayanan. Wah, ini segala macam. Terlibat ini, itu segala macam. Tapi tidak pernah berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Itu dipertanyakan menurut saya. Saya pikir hari-hari ini yang perlu kita tekankan adalah bukan masalah programnya, konsepnya, segala macam. Tapi simpel saja. Kalau Anda mencintai Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kita datangi Tuhan. Kita datangi Dia setiap hari. Tidak seminggu sekali. Ya. Maka menurut saya, pendapat saya, seperti yang dialami oleh perempuan ini, maka kita juga akan alami. Paling tidak, iman kita tetap kuat, setia sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Jadi saya tidak memperpanjang Bapak Ibu. Ada satu lagi yang saya mau tekankan. Setiap orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus, pasti dari dalam dirinya keluar sesuatu. Ya, seperti di Yohanes pasal yang keempat itu, ketika perempuan Samaria itu ketemu Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus katakan begini, jika engkau minum daripadaku, dari dalam dirimu juga akan mengalir aliran air hidup itu. Jika kamu minum daripadaku, kamu tidak akan haus. Bahkan sebaliknya kamu akan berikan juga minum orang lain. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita merealisasikan ini? Coba kita lihat di kehidupan sehari-hari. Apakah benar-benar itu terjadi sekarang ini? Perempuan Samaria ini yang tidak disenangi atau tidak diperhitungkan oleh orang-orang di komunitas yang pada waktu itu. Ya, sekali dia ketemu Tuhan Yesus, ya inilah dampak yang positif, sangat positif banget. Dia langsung menjadi saksi dan menjadi berkat. Termasuk juga Paulus dengan misi untuk membunuh anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Sekali dia ketemu Tuhan Yesus, langsung berubah 180 derajat. Langsung berubah. Yang tadinya mau membunuh, jadi menyelamatkan. Jadi saksi, jadi berkat, jadi rasul. Jadi rasul yang luar biasa. Ya, orang yang bertemu dengan Tuhan, saya pikir nggak biasa-biasa saja. Tapi akan mengatakan hal yang luar biasa. Fenomena-fenomena pada
hari-hari ini akan terjadi bahwa banyak orang menganggap bahwa saya sudah berkenan kepada Tuhan. Saya sudah layak mendapat mahkota. Belum tentu Bapak Ibu. Tapi menurut saya hal yang sangat wajar, yang sangat logika adalah kalau orang yang mencintai Tuhan, memiliki hasrat, memiliki kerinduan yang begitu dalam, sampai dia benar-benar mengambil sebuah sikap, merendahkan diri, dan menurut saya tiap hari datang dan menyembah Tuhan. Karena kalau kita bergantung hanya di gereja saja, yang 1,5 jam itu kita ke gereja saja, terus kita bilang udah cukup, saya sebagai seorang Kristen, dan juga sudah cukup, saya akan masuk dalam kerajaan surga. Saya pikir itu dipertanyakan. Harus tiap hari. Gereja itu adalah komunitas bagi seluruh jemaat Tuhan berkumpul. Itu bukan tujuan utamanya. Ya, Bapak Ibu, maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Mari kita saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menegur, supaya kita terus diperbaharui dari hari ke hari. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Elia. Ya, mungkin Pak Rasman boleh berdoa dulu untuk firman. Oke, iya, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mati bagi kami. Karena begitu kasih-Mu yang luar biasa, karena cinta-Mu, Engkau mati bagi kami, supaya kami bisa langsung berkomunikasi, berhubungan langsung dengan Tuhan, tanpa melalui perantara. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mendatang kepada Tuhan. Tuhan tidak peduli masalah tempat, lokasi, atau keadaan. Engkau berkata, di mana rohku, di situ ada kemerdekaan. Kami harus datang kepadamu, menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Dimanapun kami berada, kami bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan menyatakan cinta kami kepadamu. Pada malam hari ini, biar kami menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan lebih daripada hari sebelumnya. Supaya bisa mempraktekkan firman-Mu, mengampuni, menerima, dan memberi, dan lain-lain seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ampuni dosa dan salah kami, Tuhan, yang kami perbuat. Masih banyak hal yang kami harus perbaiki dalam hidup kami, supaya kami terus berkenan kepada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Rasman ya. Firman-Nya benar-benar memberkati ya. Bapak Ibu diberkati oleh firman-Nya, amin ya. Tentang apa? Kerinduan kepada Allah ya, ini. Luar biasa ya. Ini bisa tentang tadi wanita pendarahan 12 tahun. Ya. Betul kata Pak Rasman, itu 12 tahun itu apa tiap hari apa gimana ya, nggak habis-habis ya. Tapi yang luar biasanya itulah Tuhan yang lebih luar biasa. Sekian banyak ya yang menantikan Yesus, tapi ada yang menjamah, dia bisa tahu. Ya, ada yang mengalir, yang keluar di dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Luar biasa. Berarti janda ini punya iman, dia mendatangi dengan iman, aku percaya menyentuh Tuhan, aku pasti sembuh. Makanya itu dari Amin. Tuhan kuasanya turun mengalir, makanya langsung menjamah wanita itu sembuh. Luar biasa ya. Nah, inilah kita diingatkan kembali oleh hambanya Pak Rasman ya, luar biasa ya nih. Pak Rasman firman memberkati kita semua, amin. Betul, kita kadang-kadang pelayanan ya kesana kesini kita lupa untuk terus kita kembali lagi kepada kasih mula-mula. Betul, kadang-kadang kita udah capek ya, urusan ini, urusan itu, beda yang Tuhan minta apa? Kembalikan kasih mula-mula itu kepada Tuhan. Ya, seperti tadi katakan apa? Yang hakim itu ya, yang janda terus ya memaksakan, akhirnya hakim juga menyerahkannya. Nah, itu juga satu motivasi buat kita juga. Saya diberkati banget ini ya. Jadi kita ini sama Tuhan harus punya pondasi yang benar-benar ngotot sama Tuhan. Harus punya iman yang radikal, harus punya satu kerinduan, Tuhan, aku rindu mengejar Engkau sampai aku dapatkan Tuhan. Amin. Betul? Nah, buat apa kalau kita ikut Tuhan tidak mendapatkannya? Yaitu yang tadi Pak Rasman katakan apa? Hadiratnya, rindukan hadiratnya. Karena dikatakan apa tadi Pak Rasman di Yohanes 7 ayat 37 ya, dia akan mengalir air itu ya, dia mengalir terus ya, sehingga ada kehidupan. Nah, di sini sering betul gereja ini memang saking padatnya ya Pak ya.
waktu kadang-kadang Roh Kudus lagi mengalir dibatasi. Sayang, kalau saya pribadi sih saya bebaskan aja. Lebih baik tidak ada khotbah, nikmati hadirat Tuhan. Ya. Amin. Kenapa? Hadirat lebih berharga. Kalau firman itu udah pasti banyak, ya, gitu. Nah, di sini. Jadi betul. Bagaimana untuk mendapatkan hadirat Tuhan itu ya? Jangan dibatasi waktu. Puji Tuhan, saya di rumah kalau adakan doa pujian penyembah, saya memang tidak diadakan firman khusus untuk apa? Mengundang hadirat Tuhan. Itulah kerinduan saya, seperti tadi Pak Rasman katakan. Saya selalu rindu dalam hadirat Tuhan, gitu ya. Kenapa? Sampai Tuhan menjamah sehingga jemaat juga merasa dilawat sama Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Bagaimana saat ini ya kerinduan kita ya kepada Tuhan. Betul kata Pak Rasman, ya bukan hanya kumpul dan kumpul ya, tapi kita nggak terjamah pulang ya, pergi bawa beban, pulang bawa lagi tuh beban ya. Belum lepas ya. Kenapa? Nah, bagaimana kita datang kepada Tuhan kembali lagi dengan hati lagi ya. Nah, di sini. Jadi di sini yang ya, Pak Rasman firmannya ya luar biasa ya tentang hakim tadi katakan ya yang otot terus akhirnya dibebaskan dilepaskan, sama kita juga dengan Tuhan, jangan menyerah. Kalau belum dijawab kita terus ngotot sampai dikabulkan. Ya, saya percaya Pak Rasman ada ujian sama Tuhan, diuji ya, dicobai. Tapi saya percaya iman Pak Rasman ini radikal. Tetap dia terus. Saya percaya yang firman ini karena Pak Rasman sudah melakukannya. Ya, dengan pengalaman Pak Rasman ya, dengan istri Ya. Bapak, saya percaya itu akan lolos pada waktunya, Tuhan akan bebaskan. Nah, di sini. Ya, jadi mari saat ini memasuki sebentar lagi akan apa? Paskah ya, Jumat Agung, kita benar-benar membenahi diri, mengoreksi diri. Betulkah kita mengasihi Tuhan? Betulkah kita merindukannya? Nah, di sini ya. Nah, ini juga menguatkan kita juga. Maka di sini dikatakan tadi di mana nih? Di Yohanes 7 ya. Yang dikatakan di Yohanes 7. Ya betul ya, di Yohanes 7 ya. Di Yohanes 7 dikatakan apa tadi? Ya 37. Yang perempuan Samaria. Ya, 37 dikatakan apa? Ya, yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiknya datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dahsyat. Kalau kita benar dialiri dengan air kehidupan dari surgawi, itu kita benar-benar ya bebas. Ada kekuatan, ada kelepasan. Nah ini ya. Makanya Tuhan merindukan gereja seperti ini. Adakan Roh Allah, izinkan, bebaskan, jangan dibatasi. Saya lebih setuju apa yang kata Pak Rasman. Jangan dibatasi ya dengan waktu. Ya, berikan waktu untuk Roh Kudus biar jemaat terjamah, terlena ya, sehingga dibebaskan keterikatannya ya, terlepas dari masalah hidupnya. Tapi karena mereka mengejar waktu ya. Nah di sini. Jadi ya kembalikan lagi ke pribadinya lagi ya. Nah di sini. Jadi memang Tuhan minta saat ini gereja ini. Saya ada satu gereja juga, saya tidak usah dikatakan, yang tadinya dia pujian penyembahan di dalam roh, sekarang mereka tidak ngaruh lagi, penyembahannya tidak ada, lagunya cuma lagu loncat-loncat gitu ya, lagunya happy-happy aja, yang penting aku senang, kamu happy, itu doang ya. Jadi nggak menjamah roh Allahnya gitu ya. Nah di sini sayang sekali. Justru yang Tuhan inginkan itu apa? Pujian dan penyembahan itulah. Ya, penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Ya, itu yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan melawat. Tadinya gereja itu memang benar-benar di dalam hadirat Tuhan, sekarang seperti kayak duniawi. Lagunya lagu happy-happy ya. Yang penting aku suka, kamu happy, aku senang, gitu ya. Jadi kemana Tuhannya gitu. Jadi menyenangkan manusia, bukan menyenangkan Tuhan. Nah di sini. Jadi kesian sekali gitu ya. Tapi ya biarlah mereka punya seperti itu keinginannya. Tapi kembali lagi nanti Tuhan yang mengoreksi. Terima kasih Pak Rasman, ini firman-Nya luar biasa ya. Nggak banyak tapi ini benar-benar meneguhkan dengan bicara dengan apa wanita pendarahan ini ya. Dia menjamah dengan iman dan percaya sampai itu terjamah Tuhan, sehingga dia merasakan siapa yang menjamah sehingga keluar ya
kuasa keluar dari diriku sendiri. Berarti dia menjamah dengan iman, asalku jamah kata jamah ini, aku pasti sembuh. Ternyata betul. Di antara sekian banyak ya mengalami kuasa Tuhan. Nah, waktu ditanya itu pasti wanita takut. Wanita ini takut ya, karena ketahuan ya, gemeter dia. Tapi dia terus terang apa adanya. Akhirnya mujizat kesembuhan terjadi. Nah, di sini ya. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan ini bukan dengan motivasi, tapi kita motivasinya Tuhan, aku merindukan Engkau. Aku ingin dilawat, aku ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu harus punya haus lapar. Saya percaya ya firman ini meneguhkan kita, jangan sampai kata Tuhan ya kasih mula-mula kita tinggalkan ya sibuk dengan urusannya sendiri. Nah ini menegur kita ya. Saya juga diberkati oleh Pak Rasman. Memang saya juga terlalu banyak sibuk juga ya, sibuk sana sibuk sini, kadang udah ngerjain ini ngerjain itu, udah pelayan, udah Tuhan aku capek, doa bobo udah capek. Nah tapi ini benar-benar saya diberkati sama Pak Rasman ya. Wah, bagaimana dengan kasih mula-mula? Iya Tuhan, kata saya ini, apa saya mungkin terlalu capek, saya mesti batasi segala sesuatunya. Ya, puji Tuhan Pak Rasman, Tuhan berkati ya, firman-Nya luar biasa. Biar Pak Rasman, setiap apa yang diinginkan oleh Pak Rasman juga Tuhan kabulkan pada waktunya. Amin Pak Rasman ya. Tuhan Yesus memberkati Pak Rasman. Boleh Ibu Heti angkat satu pujian, ya, angkat satu pujian. Saya nanti minta untuk doa syafaat juga. Saya minta nanti Ibu Ira bisa doa syafaat. Silakan Bu Heti. Baik, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, terima kasih untuk hambanya Pak Rasman, firman Tuhan yang begitu mengingatkan kita kembali, sangat terberkati ya kita semua pada malam hari ini. Kiranya kasih mula-mula itu jangan punah. Ya. Nah, disitulah kita kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati keluarga besar dan diberkati pelayanannya juga. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan nyanyi sebuah lagu, Besar Anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Sama-sama kita katakan, besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah.
Kami persilakan kepada hambanya yang mau akan doa syafaat. Ya, Bu Ira. Bu Ira. Oke ya. Mungkin ini apa nggak ada. Boleh, Ya, Bu. silakan doa syafaat ya, Bu Ira. Baik. Oke. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, besar anugerah-Mu Bapa di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu teristimewa malam hari ini pada kami semua yang sedang ada di dalam Zoom ini, Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu yang sangat besar melingkupi kami keluarga demi keluarga di rumah kami masing-masing. Malam hari ini, Tuhan, kami mau bawa pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang saat ini ada di dalam kesesakan, misalnya tentang keuangan maupun kesehatan. Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka, Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan keadaan-keadaan kesehatan mereka kembali. Kami percaya Tuhan sudah menjamah istri dari Pak Rasman juga, dari penglihatan yang kurang jelas menjadi jelas kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan kesehatan yang lain, kami percaya kuasa bilur-bilur Tuhan Yesuslah yang sudah memulihkan dan menyembuhkan kembali di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, surga sudah terbuka sejak 2000 tahun yang lalu ketika Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami anak-anak-Mu yang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Engkau sudah membuka jalan bagi setiap kami untuk mendapatkan akses pemulihan keuangan di setiap pilar kehidupan kami. Dan kami tinggal meraihnya kembali dengan berusaha, dengan cara yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami, melalui talenta yang kami miliki masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga, karena kami hidup di bumi Indonesia, kami terbeban untuk mendoakan bangsa dan negara kami, di mana setelah selesai pemilihan umum dalam kedamaian, kami percaya selanjutnya Tuhan yang memegang kendali atas bangsa Indonesia ini. Bagaimanapun caranya mereka ingin merongrong, ingin memecah belah, tapi Tuhan yang lebih berkuasa atas mereka. Kami tolak, kami hancurkan setiap usaha-usaha untuk memecah belah Indonesia, dan kami percaya negara Indonesia akan seperti dulu lagi Tuhan, penuh rasa ikatan cinta kasih dan saling menghormati agama masing-masing terjadi di bumi Indonesia. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan di kemudian hari akan menjadi sorotan dunia karena Indonesia menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami percaya juga Tuhan, semua iklim-iklim ada di dalam kendali-Mu. Kami tolak roh gempa bumi, kejahatan-kejahatan yang saat ini melanda Indonesia. Bahkan tadi saya mendengar di Cirebon terjadi banjir besar. Tuhan, mudah-mudahan itu hanya hoax, tidak terjadi secara benar-benar. Andai kata terjadi, Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keadaan mereka dan memelihara kelangsungan hidup di Cirebon ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, setiap kami sudah Engkau lindungi dan berkati, dan semua doa ini kami sampaikan hanya melalui Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.